Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Nasya Fadia Aulia dengan NIM 46121010150 dari Universitas Mercu Buana Jakarta, Fakultas Psikologi kelas D408. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia untuk memenuhi tugas besar 2 pada mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Firdaus, SAG, MPD. Yang pertama itu, membahas mengenai latar belakang. Di latar belakang ini, saya akan membahas mengenai bahasa. Bahasa itu apa sih? Bahasa ialah suatu sarana atau alat yang digunakan oleh individu untuk berkomunikasi ataupun berinteraksi. Kalau menurut Krida Laksana dan Joko Kuncono tahun 2014, bahasa ialah sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial untuk bekerja sama, berkomunikasi, ataupun mengidentifikasikan diri. Melalui perantara bahasa ini, manusia dapat dengan mudah menyampaikan dan mendeskripsikan tentang apa tujuan yang ia mau atau tujukan. Ragam macam dan jenis bahasa itu terbagi menjadi dua, yaitu bahasa daerah dan bahasa internasional. Nah, salah satu contoh dari keberagaman bahasa ialah bahasa pergaulan. Pastinya, bahasa pergaulan itu sangat populer dan tidak asing. Makanya, bahasa pergaulan ini banyak dijadikan bahasa sehari-hari untuk berinteraksi ataupun berkomunikasi, seperti dengan teman, keluarga, ataupun kita di sosial media. Karena itulah, pastinya muncul berbagai pengaruh serta dampak-dampak yang dihasilkan akibat dari bahasa pergaulan ini. Pembahasan yang kedua itu mengenai pengertian bahasa pergaulan. Bahasa pergaulan atau bahasa gaul itu ialah laras informal dari bahasa Indonesia yang berkembang dari tahun 1980-an hingga saat ini. Awalnya, bahasa ini hanya digunakan oleh kalangan tertentu sebagai sandi atau bahasa rahasia bagi kalangan mereka. Orang-orang mengira bahwa bahasa pergaulan itu sama dengan bahasa prokem, padahal keduanya itu berbeda. Bahasa pergaulan tercipta dengan menghilangkan huruf, mengubah sebuah kata, membalik kata, menambah imbuhan, sehingga ejaannya itu menjadi lebih mudah dituturkan atau diucapkan. Selain itu, bahasa pergaulan juga merupakan bahasa yang tercipta dari bahasa Betawi. Pastinya, banyak dong yang bertanya-tanya, kalangan apa aja sih yang menggunakan bahasa pergaulan ini? Nah, yang menggunakan bahasa pergaulan ini biasanya ialah remaja atau anak baru gede yang sering disebut juga sebagai ABG. Karena bahasa pergaulan ini cukup sulit untuk dipahami oleh kalangan-kalangan orang tua. Bahasa pergaulan itu bersifat sementara dan nonformal. Artinya, bahasa pergaulan itu selalu mengikuti waktu dan perkembangan zaman. Oleh karenanya, jika ada orang yang tidak mengerti atau mengetahui bahasa pergaulan akan dianggap kuno, kurang bergaul, dan ketinggalan zaman, ataupun sebagainya. Dengan demikian, bahasa Indonesia yang baik dan benar menjadi sering kali dihiraukan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan bahasa pergaulan itu dapat tersebar luas. Faktor yang pertama ialah karena bahasa pergaulan ini merupakan bahasa lingua franca. Bahasa lingua franca itu apa sih? Menurut Claden Probonegoro tahun 2005, bahasa Franca ialah sebuah bahasa yang berfungsi sebagai bahasa antara atau bahasa pengantar. Dengan demikian, bahasa ini memang sangat cocok dan tidak kaku untuk dijadikan sebagai bahasa komunikasi, apalagi bahasa sehari-hari. Nah, kalau faktor yang kedua itu karena adanya pengaruh. Contohnya itu ialah yang pertama itu pengaruh sosial media. Contohnya ialah kata kuy. Awalnya saya mengetahui kata kuy ini dari Twitter. Ternyata kata kuy ini memiliki arti yuk atau ayu yang berarti ajakan atau kalimat verba. Nah, pengaruh lainnya itu yaitu pengaruh film. Saat ini, bahasa pergaulan dalam film itu seperti sudah dijadikan ciri khas agar orang-orang itu semakin penasaran dan semangat untuk menonton film tersebut. Contohnya itu seperti kata kokai berat. Awalnya itu, ini merupakan bahasa yang memang sudah ada sejak lama, namun dikenalkan kembali dalam film yang berjudul Bebas tahun 2019. Artinya ialah kaya banget. Selanjutnya ialah pengaruh televisi. Seperti yang kita tahu, televisi ialah permulaan kemajuan yang menyebabkan semakin canggihnya teknologi-teknologi lainnya.
Menurut Kompasiana tahun 2019, televisi sendiri merupakan sarana yang banyak menyajikan program-program yang terkadang bahasa-bahasanya itu alay dan gaul agar mendapatkan sebuah kelucuan dan membuat para penonton itu merasa terhibur. Dengan demikian, tak sedikit bahasa pergaulan itu tersebar melalui sarana ini. Pengaruh lainnya ialah pengaruh radio. Seperti yang kita tahu, sebelum adanya televisi, handphone, film, ataupun sosial media, radiolah yang memberikan jasa terhadap kita mengenai informasi-informasi terbaru untuk segala aktivitas. Saat ini, radio merupakan salah satu media yang memang dijadikan ajang untuk mengembangkan diri sambil mencari hiburan oleh kalangan-kalangan anak muda. Contohnya itu ialah radio dijadikan sebagai UKM atau unit kegiatan mahasiswa di kampus atau universitas. Nah, di sini dipaparkan mengenai dampak dari penggunaan bahasa pergaulan. Dampaknya itu ada dua, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Yang positif itu satu, bahasa pergaulan itu menjadikan masyarakat lebih kreatif serta inovatif. Yang kedua, bahasa pergaulan itu dianggap sebagai hiburan. Yang ketiga, bahasa pergaulan menjadikan seseorang lebih cepat akrab. Yang keempat, bahasa pergaulan memudahkan kita dalam berkomunikasi serta berinteraksi. Adapun yang negatif ialah satu, orang yang tidak mengerti bahasa dan makna kata ini akan dianggap sebagai orang yang kuno. Yang kedua, bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia akan terancam punah karena jarang sekali diucapkan. Yang ketiga, menyebabkan kesulitan untuk berkomunikasi kepada halayak atau dalam acara formal. Yang keempat, derajat dan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa negara ataupun bahasa nasional akan mengalami penurunan. Di sini saya memaparkan mengenai contoh penggunaan dari bahasa pergaulan. Contohnya itu ialah kata bohong. Seharusnya kaidah yang sesuai dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar itu ialah bohong. Sering dipakai untuk kalimat seperti jangan bohong terus. Nah, kalau kepo ini artinya itu selalu ingin tahu. Contoh kalimatnya itu, kamu kepo banget. Dari penjelasan tadi yang telah saya paparkan, saya mengambil kesimpulan bahwa bahasa pergaulan itu hadir dan dikenal bukan atas dasar harapan dari pembuat bahasa tersebut, melainkan karena dari masyarakat Indonesia sendirilah yang menyebabkan bahasa pergaulan ini dapat dikenal, dimengerti, dan disebarluaskan. Nah, awal mulanya bahasa pergaulan itu merupakan bahasa yang dijadikan sebagai sebuah simbol-simbol untuk membicarakan sesuatu antar komunikan dan komunikator yang bersifat rahasia. Selain itu, bahasa pergaulan juga terus berkembang, bertambah, bervariasi, jadi seiring semakin majunya zaman. Bukan hanya dari mulut ke mulut saja, bahasa pergaulan itu berkembang melalui televisi, film, sosial media, handphone, dan radio. Adapun saran yang dapat saya berikan ialah sebaiknya kita lebih memperhatikan tatanan bahasa yang kita pakai saat ini. Baik untuk komunikasi sehari-hari, bukan hanya dalam situasi normal saja untuk memakai bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah yang baik dan benar. Gunanya apa sih? Agar kita dan para generasi tahu mengenai bahasa yang bagus, sopan, baik, dan tertata tersebut. Nah, selain itu, upaya ini merupakan untuk mencegah lunturnya bahasa persatuan kita, yaitu bahasa Indonesia. Demikian pemaparan materi dari saya mengenai fenomena penggunaan bahasa pergaulan di Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.